wabarakatuh. Di sini kami Waalaikumsalam. dari kelompok 1, kita akan membahas tentang penelitian kuantitatif dengan anggota kelompok yang pertama saya sendiri Muhammad Gamal Salahuddin, yang kedua Sylvia Yuni Mustika Ningtyas, dan yang ketiga Widya Nurhasana. Untuk yang pertama akan saya jelaskan tentang penelitian kuantitatif. Yang pertama, penelitian kuantitatif itu adalah jenis penelitian yang sistematis, terstruktur, tersusun, mantap dari awal hingga akhir, sehingga riset ini memiliki kecenderungan untuk menggunakan teknik analisis angka-angka secara statistik dan statistika. Di sini, untuk penelitian kuantitatif ini menggunakan metode pengumpulan data menggunakan populasi dan sampel, di mana populasi adalah sekumpulan subjek penelitian, sedangkan sampel merupakan objek riset yang akan dilakukan kajian. Selain itu, dari penelitian di atas ada beberapa para ahli. Yang pertama yaitu menurut Kasiram yang diambil pada tahun 2018, yaitu penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang menggunakan proses data-data yang merupakan angka sebagai alat menganalisis dan melakukan kajian penelitian terutama mengenai apa yang sudah diteliti. Yang kedua dari Nana Sujana dan Ibrahim, penelitian kuantitatif itu adalah penelitian yang didasari pada asumsi, kemudian ditentukan variabel, dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode-metode penelitian yang valid, terutama dalam penelitian kuantitatif. Yang ketiga, dari Surya Sumantri. Arti penelitian kuantitatif adalah penelitian yang dilakukan dengan kajian pemikiran yang sifatnya ilmiah. Kajian ini menggunakan proses logiko, hiptoko, dan verifikatif pada langkah-langkah penelitian yang bukan. Yang kemudian, ciri penelitian kuantitatif yang pertama, yaitu beragam ciri yang terdapat dalam penelitian kuantitatif, yaitu penelitian kuantitatif lebih bersifat spesifik, jelas, dan terperinci. Karena bentuk penelitian kuantitatif ini datanya seperti angka-angka. Yang kedua ada etik, artinya dalam penelitian kuantitatif ini mementingkan pandangan orang lain. Yang ketiga, ini menunjukkan hubungan antar variabel. Yang keempat, penelitian kuantitatif biasanya memulai dengan teori dan hipotesis atau deduktif. Kelima, komputer, kalkulator, dan aplikasi statistik menjadi instrumen utama jenis penelitian kuantitatif ini. Yang keenam, teknik pengumpulan data yang biasa digunakan penelitian kuantitatif antara lain yaitu eksperimen, survei, dan angket. Yang ketujuh, analisis dilakukan setelah pengumpulan data. Yang terakhir, hubungan dengan informan memiliki jarak dan berjangka pendek. Ini jenis-jenis penelitian kuantitatif. Yang pertama yaitu ada eksperimen. Eksperimen adalah suatu jenis penelitian untuk mencari hubungan kausalitas atau sebab akibat. Pada penelitian eksperimen, peneliti mampu mengontrol dan mengubah tentang besar kecilnya variabel independen atau penyebab dalam penelitian. Contohnya, misalnya saja, penelitian tentang pemanfaatan minyak atsiri dari ekstraksi limbah kulit jeruk untuk pengendalian lalat buah. Kemudian yang kedua yaitu survei. Survei dalam penelitian kuantitatif adalah suatu metode penelitian untuk memperoleh informasi tentang karakteristik, tindakan, dan berpendapat yang mewakili populasi. Melalui kuesioner ataupun wawancara, peneliti tidak berupaya memberikan perlakuan khusus terhadap variabelnya dalam proses penelitian. Contohnya yaitu, misalkan saja, penelitian tentang potensi bintaro atau Cerbera odolam. Terdapat serangan ulat tritip, Rutella, maculipennis, dan pertumbuhan sawi hijau atau Brassica chinensis. Kemudian yang ketiga yaitu deskriptif. Deskriptif kuantitatif adalah suatu jenis penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau melakukan deskripsi angka-angka yang telah diperoleh sesuai standarisasi tertentu. Contohnya misalkan saja, penelitian mengenai pengaruh potensial sel dan laju air dalam upaya optimalisasi sel fotoelektrodegradasi reaktor portabel limbah cair tekstil. Yang keempat, eksplanatif. Eksplanatif adalah suatu jenis yaitu penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan variabel-variabel yang memiliki kecenderungan tertentu sebab akibat adanya variabel bebas.
Contohnya, judul penelitian mengenai uji efektivitas sterilisasi dan desinfeksi ventilator mekanik di RSUD Dr. Muwardi. Kemudian ada komparatif, itu jenis penelitian yang berupaya membandingkan dua gejala atau lebih, misalnya dalam bentuk variabel yang sama untuk sampel berbeda dan variabel berbeda untuk sampel yang sama. Contohnya, judul pengaruh ekstrak kumis kucing Osteosipon staminis bed terhadap gambaran histologis testis muskulus yang diinduksi minyak goreng pemanas berulang. Kemudian yang keenam, eksploratif. Eksploratif adalah jenis penelitian kuantitatif yang bertujuan mengenali variabel tertentu dan suatu fenomena sosial yang ingin diketahui. Maknanya, contohnya, penelitian yang mengenai tingkat keberhasilan pemberdayaan generasi muda melalui budidaya cacing tanah atau Lumbricus rubellus dalam produk turunan pakan probiotik kantik omega di desa Sambirembe, Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Seragen. Kemudian ada correlation atau jenis penelitian yang bertujuan untuk menyelidiki sejauh mana dampak variasi-variasi suatu faktor berkaitan dengan variasi lainnya dalam satu faktor atau lebih. Contohnya, tingkat keberhasilan masyarakat dengan kelas cerdas atau collaborative learning English and nasionalis untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris dan jiwa nasionalis pada anak-anak bantaran Sungai Bengawan Solo. Kemudian ada teknik pengambilan populasi dan sampel dari penelitian kuantitatif. Populasi dan sampel pada dasarnya diperlukan dalam menjelaskan batasan yang digunakan peneliti dalam menentukan responden. Populasi merupakan objek atau subjek yang beredar pada suatu wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu berkaitan dengan masalah pendidikan. Khususnya teknik ini dilakukan untuk analisa dalam penelitian kuantitatif. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian kuantitatif merupakan bagian dari populasi yang diperoleh dengan cara-cara tertentu untuk menjadi wakil dan populasi yang akan diteliti. Penentuan sampel harus disesuaikan dengan jumlah populasi karena hasil penelitian dan sampel akan berlaku umum pada populasi. Kemudian saya akan menjelaskan dengan langkah-langkah memilih sampel yang dilakukan dengan cara-cara berikut ini. Yang pertama yaitu sampel acak atau random sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang setiap anggota populasinya memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi anggota sampel. Yang kedua, sampel terstratifikasi atau stratified sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang digunakan pada sampel apabila terdiri atas beberapa tingkat. Yang ketiga, sampel rumpun atau cluster sampling, yaitu teknik pengambilan sampel secara acak dengan perbedaan bahwa setiap unit sampelnya merupakan sekumpulan dari klaster dan unsur-unsur. Yang keempat itu proportional sampling, yaitu cara pengambilan sampel dan setiap subpopulasi dengan memperhitungkan sub-sub populasi. Yang kelima yaitu area probability sampling, yaitu pengambilan sampel berdasarkan pembagian area. Yang keenam, incidental sampling, yaitu pengambilan sampel secara kebetulan. Yang ketujuh, quota sampling, yaitu teknik untuk menentukan sampel dan populasi yang mempunyai kriteria tertentu dalam jumlah tertentu. Yang kemudian ada karakteristik penelitian kuantitatif. Yang pertama, ada istilah yaitu explanatory, yaitu berarti penelitian harus dapat menjelaskan keterkaitan dua buah atau lebih fenomena dalam hubungan dan perbedaan pengaruh maupun menjelaskan sampel penelitian hasil populasinya. Ada lagi yang namanya prediktif, itu berarti hasil penelitian harus memiliki daya ramal tinggi yang mampu memprediksi suatu fenomena yang akan terjadi. Kemudian berdasarkan kriteria, maka kita juga dapat menarik bahwa penelitian kualitatif harus pula memiliki karakter ilmu pengetahuan yang memiliki beberapa sifat. Yang pertama yaitu objektif. Objektif di sini itu maksudnya teori-teori mengenai semesta haruslah menjelaskan apa adanya dan tidak dapat dipengaruhi oleh apapun. Sifatnya harus bebas nilai atau asumsi penilaian orang lain. Yang kedua yaitu fenomenalis, artinya itu bukan fenomena, melainkan berasal dari kata Yunani yang berarti yang terlihat. Artinya, kajian penelitian hanya berbicara mengenai sesuatu yang dapat diamati, yang dapat dirasakan, dan dapat dilihat karena adanya data. Kemudian ada reduksionis. Berarti, data yang ditemukan melalui penelitian harus dapat direduksi menjadi fakta-fakta yang jelas, sehingga
dapat dijadikan sebagai bahan pengambilan keputusan. Yang keempat yaitu naturalis, artinya suatu yang diteliti harus serupa dengan objek alam semesta yang bergerak secara mekanis dan tetap berdasarkan hukum-hukum tertentu. Hanya suatu yang dapat diulang berkali-kali kapanpun dan oleh siapapun tetap memiliki hasil yang sama. Yang kemudian ada survei. Penelitian yang berusaha mengungkapkan opini, pendapat, dan pandangan subjek penelitian. Terdapat isu sedang diteliti melalui teknik statistik. Hasil survei dapat memberikan gambaran daya ramal tinggi terhadap suatu survei yang skalanya luas. Kemudian, penelitian korelasi atau kuantitatif pengaruh. Metode penelitian korelasi atau correlative research adalah penelitian yang dilakukan menemukan adanya atau tidak adanya hubungan antara dua atau lebih variabel yang sedang diteliti. Misalnya, apakah variabel X atau kemampuan menulis teks eksplanasi dipengaruhi oleh variabel Y, metode pembelajaran kooperatif. Jika nilai rata-rata yang didapat pada ujian menulis teks eksplanasi meningkat, maka variabel Y berpengaruh terhadap variabel X. Kemudian ada studi perbandingan. Dilakukan untuk menemukan perbedaan tertentu dari dua kelompok subjek penelitian. Dapat disederhanakan apakah dua subjek yang dibandingkan memiliki pendapat yang cukup banyak atau disebut perbedaan unik. Jika tidak, berarti keduanya dianggap tumpang tindih atau serupa. Kemudian ada studi perkembangan. Studi yang bertujuan untuk menemukan perkembangan pada subjek penelitian tertentu berdasarkan fungsi waktu. Terdapat dua jenis perkembangan, yaitu longitudinal dan cross-sectional. Penelitian perkembangan longitudinal adalah penelitian yang berkembangnya dilakukan untuk melihat perkembangan tertentu pada subjek penelitian yang sama selama kurun waktu tertentu. Misalkan, bagaimana perkembangan peserta didik kelas 7 hingga kelas 9, sementara itu cross-sectional tidak mengadakan penelitian pada subjek yang sama, namun menghilangkan untuk mendapatkan gambaran umum dari seluruh subjek, jenis subjek. Misalkan beberapa orang dari kelas 7, 8, dan 9. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya dari Mbak Tika atau Mbak Widya duluan. Silahkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang contoh penelitian kuantitatif, yaitu contoh judul penelitian kuantitatif dalam hal ini misalnya saja yang pertama tingkat keberhasilan. Di sini tingkat keberhasilan pentas atau program pendidikan kewirausahaan bagi penyandang disabilitas berbasis kemandirian di SLP JP Yayasan Bina Sejahtera. Dalam judul penelitian ini ada tingkat keberhasilan yang artinya ada data-data objektif dari pelatihan kewirausahaan yang diselenggarakan dalam SLP. Yang umumnya peserta didik SLP mengalami permasalahan seperti tidak bisa berbicara, tidak bisa mendengar, dan lain sebagainya. Ukuran yang diambil dalam penelitian ini bisa menggunakan sampel setelah program selesai dijalankan. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Dari penjelasan dapatlah dikemukakan bahwa penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menggunakan angka dalam proses perhitungan dan penganalisaan hasil penelitian. Anggota yang diperoleh dalam penelitian jenis ini dengan menggunakan populasi dan sampel, sehingga perlu untuk dipahami bahwa penelitian kuantitatif yang digunakan pada ilmu sosial. Jika ilmu sosial menggunakan penelitian kuantitatif, maka berbentuk angka hanya tampilan luarnya saja. Tampilan dalamnya tetap berbentuk deskripsi seperti penelitian kualitatif. Sebagai contoh, kita menggunakan tingkat pengukuran kesejahteraan pekerja dari skala 1 sampai dengan 5. Maka hasil variabel tersebut yang digunakan dalam penarikan kesimpulan. Selanjutnya, karakteristik penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif berlandaskan filsafat positivisme yang harus memiliki dua kriteria penting, yakni kriteria explanatory dan prediktif. Yang pertama, explanatory berarti penelitian harus dapat menjelaskan keterkaitan
dua buah atau lebih fenomena dalam bentuk hubungan, perbedaan, pengaruh, maupun menjelaskan sampel penelitian terhadap populasinya. Yang kedua, prediktif. Berarti hasil penelitian harus memiliki daya ramal tinggi yang mampu memprediksikan suatu fenomena yang akan terjadi. Berdasarkan kriteria di atas, maka kita juga dapat menarik bahwa penelitian kualitatif harus pula memiliki karakter ilmu pengetahuan yang memiliki beberapa sifat-sifat di bawah ini. Yang pertama, objektif. Maksudnya, teori-teori mengenai semesta haruslah menjelaskan apa adanya dan tidak dapat dipengaruhi oleh apapun. Sifatnya harus bebas nilai atau asumsi penilaian orang lain. Yang kedua, fenomenalis, bukan fenomena melainkan berasal dari bahasa Yunani yang berarti yang terlihat. Artinya kajian penelitian hanya berbicara mengenai sesuatu yang dapat diamati, yang dapat dirasakan, dan dapat dilihat karena adanya data. Yang ketiga, reduksionis. Berarti data yang ditemukan melalui penelitian harus dapat direduksi menjadi fakta-fakta yang jelas, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pengambilan keputusan. Yang selanjutnya, naturalis, artinya sesuatu yang diteliti harus serupa dengan objek alam semesta yang bergerak secara mekanis dan tetap berdasarkan hukum-hukum tertentu. Hanya sesuatu yang dapat diulang berkali-kali kapanpun dan oleh siapapun tetap memiliki hasil yang sama. Macam-macam metode penelitian kuantitatif. Yang pertama, kuantitatif eksperimen, yaitu berhubungan erat dengan populasi dan sampel dan berkaitan dengan hipotesis. Yang kedua, survei, penelitian untuk mengungkap opini, pendapat, dan pandangan subjek penelitian terhadap variabel yang diteliti. Yang ketiga, penelitian korelasi kuantitatif atau pengaruh. Penelitian korelasi atau kuantitatif pengaruh. Penelitian dilakukan untuk menemukan ada tidaknya hubungan antar dua variabel yang sedang diteliti. Selanjutnya, studi perbandingan dilakukan untuk menemukan perbedaan tertentu dari dua kelompok subjek penelitian. Yang selanjutnya, studi pengembangan untuk menemukan perkembangan pada subjek penelitian tertentu berdasarkan fungsi waktu. Selanjutnya, perbedaan penelitian kuantitatif dan kualitatif. Yang pertama itu kuantitatif, yaitu mengambil jarak antara peneliti dengan objek yang diteliti, menggunakan instrumen formal, standar, dan sifatnya mengukur. Yang selanjutnya kualitatif. Penelitian ini menyatu dengan situasi dan fenomena yang diteliti menggunakan peneliti sebagai instrumen. Perbedaannya, yang pertama bersifat realitas. Pendekatan kuantitatif melihat realitas sebagai tunggal, konkret, teramati, dan dapat difragmentasi. Sedangkan kualitatif melihat realitas ganda, hasil konstruksi dalam pandangan holistik. Selanjutnya, interaksi antara peneliti dengan objek penelitinya, yaitu pendekatan kuantitatif melihat sebagai independen, dualistik, bahkan mekanistik. Sebaliknya, pendekatan kualitatif melihat sebagai proses interaktif, tidak terpisahkan, bahkan partisipasif. Yang selanjutnya, posibilitas generalis. Pendekatan kuantitatif bebas dari ikatan konteks dan waktu, sedangkan kualitatif terikat dengan konteks dan waktu. Yang selanjutnya, posibilitas kausal, yaitu pendekatan kuantitatif selalu memisahkan antara sebab real temporal simultan yang mendahulunya sebelum akhirnya melahirkan akibatnya. Sedangkan kualitatif selalu memustahilkan usaha memisahkan sebab dengan akibat, apalagi secara simultan. Yang selanjutnya, peranan nilai. Pendekatan kualitatif melihat segala sesuatu bebas nilai, objektif, dan harus seperti apa adanya. Sebaliknya, pendekatan kualitatif melihat segala sesuatu tidak pernah bebas nilai, termasuk si peneliti yang subjektif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Vidya.
Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Tika, yaitu contoh kasus di bidang pendidikan. Pengaruh frekuensi belajar dan perhatian orang tua terhadap hasil belajar. Hasil belajar. Semua, maksud saya frekuensi belajar. Untuk frekuensi belajar, kegiatan atau usaha sadar yang dilakukan secara rutin atau teratur untuk mencapai tujuan yang diinginkan sehingga mendapatkan kemampuan baru dan terjadi perubahan baik dalam hal pengetahuan, pemahaman, keterampilan, nilai, dan sikap atau perilaku. Perhatian orang tua, pemusatan atau kesadaran jiwa yang diarahkan kepada suatu objek tertentu yang memberikan rangsangan kepada individu sehingga ia hanya memperdulikan objek yang merangsang itu. Dan untuk hasil belajar yaitu semua aktivitas mental dan psikis yang berlangsung dalam interaksi aktif dalam lingkungan yang menghasilkan perubahan-perubahan dalam pengelolaan pemahaman. Selanjutnya yaitu tempat penelitian. Penelitian dilakukan di Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Pituruh, wilayah Kabupaten Purworejo. Untuk waktu penelitiannya, yaitu penelitian dilakukan pada bulan Oktober 2011 sampai dengan bulan Februari 2012. Dan untuk populasi dan sampelnya yaitu populasi adalah sasarannya siswa kelas 5 SD negeri sekecamatan Pituruh. Untuk teknik sampling yang digunakan adalah multi-stages random sampling dengan mempertimbangkan berbagai hal. Untuk selanjutnya, rancangan penelitian. Desain penelitian atau rancangan bangun penelitian adalah rencana dan struktur penyelidikan yang disusun sedemikian rupa sehingga peneliti akan dapat memperoleh jawaban untuk pertanyaan-pertanyaannya. Dalam penelitian ini digunakan rancangan penelitian faktorial 2x3 untuk mengetahui pengaruh dua variabel bebas terhadap variabel terikat. Untuk selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Tekniknya menggunakan tes dan angket atau kuesioner. Untuk tes yaitu serangkaian pertanyaan atau tugas yang harus direspon oleh testi sehingga menunjukkan karakteristik pada aspek tertentu. Sedangkan untuk angket atau kuesioner yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tulis kepada responden untuk dijawab. Untuk selanjutnya yaitu metode dokumentasi. Untuk metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, ledger, agenda, dan sebagainya. Metode dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini digunakan untuk mengambil data dari kedua kelas yang terpilih sebagai kelas kontrol dan kelas eksperimen yang berupa nilai raport kelas 5 semester 1 tahun ajaran 2011 atau 2012 mata pelajaran matematika. Untuk instrumen penelitian yaitu instrumen digunakan dalam penelitian ini berupa tes dalam bentuk tes. Uji coba yang dimaksudkan untuk mengetahui apakah instrumen tes yang telah disusun memenuhi syarat-syarat instrumen yang baik. Untuk instrumen tes adalah instrumen tes yang berupa tes objektif dengan 4 alternatif jawaban terdiri dari 30 butir soal. Uji konsistensi internal. Konsistensi masing-masing butir soal dilihat korelasi antara skor butir soal dengan skor totalnya. Uji realitas yaitu dalam penelitian ini, tes hasil belajar yang penulis gunakan adalah tes objektif dengan setiap jawaban benar diberi skor 1 dan setiap jawaban salah atau tidak menjawab diberi skor 0. Untuk validitas isi, yang pertama yaitu tes harus dapat mengukur sampai seberapa jauh tujuan pembelajaran. Yang kedua, penekanan materi yang akan diujikan harus seimbang. Yang ketiga, materi pelajaran untuk menjawab soal-soal ujian sudah pernah dipelajari sebelumnya. Tingkat kesukaran. Jika soal memiliki tingkat kesukaran seimbang, maka dapat dikatakan bahwa tes tersebut baik. Cara melakukan analisis untuk menentukan tingkat kesukaran soal adalah dengan menggunakan rumus sebagai berikut. P sama dengan B per CS dengan keterangan P indeks kesukaran, B banyaknya siswa, CS jumlah seluruh siswa.
Daya pembeda. Analisis daya pembeda mengkaji butir-butir soal dengan tujuan untuk mengetahui kesanggupan soal dalam membedakan siswa pandai dan siswa yang kurang pandai. Rumus untuk mencari daya pembeda suatu soal adalah D sama dengan B per JA min BB per JB dengan keterangan D daya pembeda soal, JA banyaknya peserta kelompok atas, JB banyaknya peserta kelompok bawah, BA banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab soal itu dengan benar, BB banyaknya kelompok siswa yang menjawab soal itu dengan benar. Untuk teknis analisis data. Teknis analisis data merupakan suatu cara yang digunakan untuk mengolah data hasil penelitian. Analisis berarti kategorisasi, penataan, manipulasi, dan peringkasan data untuk memperoleh jawab bagi pertanyaan penelitian. Kegunaan analisis ialah mereduksi data menjadi perwujudan yang dapat dipahami dan ditafsir dengan cara tertentu, hingga relasi masalah penelitian dapat ditelaah setelah diuji. Untuk uji prasyarat analisis, yaitu uji ini diperlukan untuk guna mengetahui apakah analisis data untuk pengujian hipotesis dapat dilakukan atau tidak. Untuk uji normalitas data. Uji normalitas digunakan untuk menentukan apakah data berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan metode Lilliefors. Adapun prosedur ujinya adalah sebagai berikut. Hipotesis H0. HO. Sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal. H1 sampel tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Taraf signifikansi sama dengan 0,05. Statistik uji L sama dengan max IIZS ZF dengan keterangan sebagai berikut. Dan D daerah kritik DK sama dengan L lebih dari L dengan N adalah ukuran sampel. Untuk beberapa dan N nilai L dapat dilihat pada tabel nilai kritik uji Lilliefors. Keputusan uji HO ditolak jika harga statistik uji berada di daerah kritik. Uji homogenitas. Uji homogenitas digunakan untuk menguji apakah sampel mempunyai variansi yang sama. Untuk menguji homogenitas ini digunakan metode Bartlett dengan statistik uji C kuadrat sebagai berikut. Contohnya ada di PPT, bisa dilihat. Untuk selanjutnya yaitu sudah selesai. Terima kasih. Silakan Mas Hamas. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami, dari kelompok penelitian kuantitatif. Mungkin jika ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.